Untuk usaha nasi liwet itu sekitar 20% dari 150 sekitar 200-an lebih kakak. Wah, banyak personel sini kalau tiap hari. Ya kadang kalau baik libur itu satu hari berapa satu keras 25 kilo itu habisnya personel 500-an lebih. 500. Kalau orang dulu masak nasi itu ada yang didang atau dibungkus, ada yang diliwet. Nah, dua nama ini kelihatannya membawa jadi satu. Nasi liwet, nasi gurih dengan sayur labu siam, santan, dan suwir daging ayam ini ternyata menyimpan cerita panjang nan sakral. Menjadi kuliner khas Solo, nasi liwet datang dari keraton hingga turun ke warung-warung. Tak sulit menemukannya, nasi liwet ada di hampir setiap sudut kota Solo. Cerita dimulai dari dua desa di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, yang menjadi saksi sejarah lahirnya sentra nasi liwet. Ya, semua nasi liwet di warung pinggir jalan datang dari tempat itu, Desa Menuran dan Desa Duet. Keduanya merupakan desa kecil di pinggiran Solo. Luas pemukimannya hanya sekitar 100 hektar dan dihuni kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Dan 20%-nya menggantungkan hidupnya pada nasi liwet. Lantas untuk usaha nasi liwet itu sekitar 20%, 200-an lebih kakak dari 150. Setelah dia itu bisa usaha untuk nasi liwet, ternyata untuk penopang ekonomi itu cenderung untuk boleh dikatakan memenuhi kebutuhan harian, masuk bayar sekolah dan lain-lain. Banyak yang ditopang dari usaha nasi liwet itu. Nasi liwet menjadi ikon Menuran dan Duet. Asap dapur tak henti mengepul di kedua desa itu. Di sanalah, nasi yang mirip nasi uduk itu dibuat dan dijajakan pagi, siang, malam di kota Bengawan. Mulai 5:30, racik-racik. Mulai jam 1, itu motong-motong ayam. Jam 2:30, disiapkan mau berangkat ke Solo Baru. Dah mulai itu udah siap 2:30. Nah, habis itu dikasih ke warung jam 4:30 udah siap toto-toto warung. Tiap hari ya kadang kalau baik libur itu satu hari 25 kilo itu habisnya personel 500-an lebih. Dalam serat Nyakno Hisworo, diceritakan pada zaman Pakubuwono ke-9, para abdi dalam dibelikan nasi liwet di Baki. Itu artinya, Baki sudah memproduksi nasi liwet jauh sejak abad ke-19. Lalu sekitar tahun 1950-an, lahirlah satu nama yang diamini warga sebagai pionir berkembangnya lagi nasi liwet di Menuran dan Duet. Ialah almarhum Mbah Karto. Sebagai warga asli kelahiran Menuran Baki, ia melanjutkan estafet usaha nasi liwet yang ada di desanya. Tapi lurus saking Mbah Karto, terus ibu mbak saking jam 10. Kula ane mandi kula wos. Kilo sadar ngene. Mbak saking jam 10 mulai niku. Pertama mengen kula rumiyin Mbak. Dari 03. Usaha Mbah Karto kian hari kian berkembang. Banyak keluarga dan tetangga yang dipekerjakan. Merasa menguntungkan, satu persatu dari mereka kemudian mulai mandiri membuka usaha nasi liwetnya sendiri. Dari situlah, Desa Menuran, Duet, dan beberapa desa di sekitarnya menjadi sentra olahan nasi liwet
hingga sekarang. Ada turun-temurun dari orang tua, nenek mungkin tuh, terus juga dari orang tua basicnya bukan usaha nasi liwet, tapi dia cenderung untuk bersikapkan usaha itu. Jadi atasnya sendiri, biarpun orang tua basicnya tidak usaha nasi liwet, tapi dia pengen usaha lagi. Sejak zaman Mbah Karto, nasi liwet biasa dijajakan berkeliling. Namun perilaku itu berkembang. Tak hanya berkeliling, kini banyak penjajah yang menggelar nasi liwetnya di warung tetap. Kegiatan ekonomi itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya bagian dari kita itu bangun tidur, nangis, lapar, cari makan, dan sebagainya begitu. Nah, sehingga mengapa satu ekonomi itu terjadi? Karena ada embeddedness, ada ketertambatan antara ekonomi itu dengan sistem sosial yang ada di sana. Itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama adalah konstruksi sosial di masyarakat. Jadi orang di desa itu berpikirnya sudah berpikir, merasa bahwa kegiatan ekonomi ini menguntungkan dan menjanjikan dan turun-temurun bisa menjamin kehidupan saya. Karena ada pikiran seperti itu, maka anak-anak mereka kemudian mau belajar pada ibu. Ibu kemudian mengajarkan pada anaknya. Nah, selama social construction itu masih kuat di sekitar daerah itu, ekonomi itu tetap berjalan di situ. Sampai nanti social construction ini berubah karena pengaruh luar, karena pengaruh apa, barulah ekonomi itu berubah. Nasi liwet nyatanya adalah inovasi dari nasi uduk yang memiliki hubungan erat dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Bersama beberapa makanan lain, nasi uduk digunakan untuk upacara-upacara tertentu. Nasi liwet atau nasi uduk dipilih keraton karena memiliki makna yang mendalam. Filosofi-filosofi kehidupan mengikuti setiap rangkaian makanan yang disajikan bersama nasi ini. Dan jika seluruhnya disatukan, terbentuklah arti yang sangat mulia. Keselamatan. Ada falsafah tersendiri akhirnya di situ. Muncul filosofi-filosofi yang ketika kita itu penyusunan itu di situ sebuah fenomena terjadi. Nasi ini kan simbol, semua itu simbol berkah, pemberian Allah, kita syukuri, kita sembah nuwun. Nasi itu sendiri ya sebuah fenomena bahwa hidup ini jangan hanya manisnya aja, tapi gurihnya juga ada. Itu simbolnya itu, supaya dalam perjalanan hidup ini juga kita tidak hanya menonton satu sisi saja, tapi 2 sisi. Nah, untuk ingkung ini kan sebuah simbol bahwa kita harus sadar bahwa di mata Allah itu kita seperti ingkung itu sudah tidak bisa apa-apa. Jadi maka Rempolawati tadi jeroan itu ya pun kenapa rasamu jadi jangan gue mikir, maka kepala ini ditekuk ya tak? Karena ditekuk kabeh sesuai nganggo gerakan lahir ini nganggo iki gitu. Jadi di mata Allah itu kamu sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Maka usus tadi dikubitkan di Rempolawati untuk mengikat. Kalian mau rasa kuwi ya. Itu sebetulnya itu. Nah, ada lombok hijau. Mengapa tidak lombok abang? Ya coba banter-banter kita tuh panas ya. Emosi ya ojo kebablasan. Makanya lombok hijau di tengah. Ya pedes nih ya seger. Kita tuh semua itu sama, diperintahkan untuk ketemu. Nah semua tadi juga begitu, akhirnya semua digerbong menjadi satu ucap sembah pun bahwa ini dari Allah semua gitu loh. Tapi mempunyai arti makna masing-masing.